Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga adalah pedoman hidup. Bahkan melalui firman Tuhan kita akan terus dituntunnya. Langkah kita akan diteranginya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Bahkan berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga mohon tuntunan-Mu atas hidup kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kisah yang menarik ketika itu. Ya, ada 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai ya, negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian. Nah, tetapi setelah kembali dari pengintaian, mereka pun membawa hasil dan laporan. Jadi mereka membawa contoh hasil bumi di sana, ya mungkin buah-buahan dan sebagainya. Tapi dari itu mereka juga membawa laporan. Ya awalnya sih semua sepakat bahwa itu negeri yang luar biasa. Tetapi 10 orang sepakat ya membuat kesimpulan bahwa negeri itu negeri yang mengerikan. Oh, ada orang-orang raksasa, ada orang enak, negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya dan sebagainya. Jadi berita-berita hoax itu sudah berlangsung pada masa itu. Jadi berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka lebih percaya kepada Tuhan yang telah menjanjikan negeri itu bagi mereka. Sekalipun tidak dipungkiri memang ada bangsa-bangsa yang tinggal di sana yang cukup kuat. Secara hitung-hitungan manusia, secara hitung-hitungan kekuatan gitu ya, jelas bahwa orang yang tinggal di negeri itu lebih kuat daripada orang-orang Israel. Secara hitung-hitungan matematika manusia. Tetapi kalau Tuhan sudah berkenan untuk memberikannya, maka tidak ada yang mustahil. Itulah yang dipegang Yosua dan Kaleb. Mereka lebih percaya kepada Tuhan yang telah menjanjikan negeri itu bagi mereka, bagi bangsa mereka. Nah, 10 orang lawan 2 orang. Ya, jadi kebenaran tidak sama dengan nilai atau istilahnya jumlah pendukung. Ya, kalau dihitung ya menang yang 10 orang gitu kan. Tetapi dalam hal ini bukan masalah hitung-hitungan jumlah pendukung, tetapi siapa yang menyertai mereka. Ya, jadi 2 orang ini Yosua akan disertai Tuhan, dan mereka berdua ini percaya sungguh akan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi
kenyataan, keadaan seringkali ya tidak berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi kalau terjadi yang demikian, percayalah hanya kepada firman Tuhan. Seringkali keadaan seperti apapun oleh Tuhan itu semua bisa diubahkan. Kalau kita perhatikan ini, Yosua dan Kaleb memberi pesan, hanya ya dikatakan janganlah memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan negeri itu akan diberikan, jangan melawan Tuhan. Ya, 10 orang ini sepakat untuk menolak ya akan apa dikatakan Tuhan dan mengatakan nggak mungkin kita ke sana. Padahal Tuhan sudah menjanjikan itu. Bahkan kalau kita baca lanjutannya, Yosua dan Kaleb mau dilempari ya batu oleh orang-orang ya, tetapi Tuhan akhirnya menyatakan kemuliaannya. Singkat cerita, memang akhirnya negeri itu diberikan kepada bangsa Israel. Ya, 2 orang berbanding 10 orang. Ya, sekali lagi jumlah tidak menentukan akan kebenaran itu sendiri. Ya, Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan pasti akan menggenapi. Nah, bagian kita apa? Percayalah bahwa ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, Tuhan sudah menyatakan sesuatu, termasuk apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, bahwa itu kebenaran. Dan ketika itu kebenaran kita pegang itu, maka kita percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya, dan Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap kita. Mari, apapun keadaanmu, secara hitung-hitungan mungkin kau mengatakan tidak mungkin. Seperti 10 orang pengintai itu. Tetapi belajar dari Yosua dan Kaleb yang memandang kepada Tuhan, dan tetap percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Nah, Yosua dan Kaleb akhirnya justru yang membawa bangsa itu bisa mengalami kemenangan. Kalau kita lanjutkan kisahnya, justru Yosua dipakai Tuhan untuk meneruskan tongkat estafetnya Musa, memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang disampaikan dalam firman-Nya itu kebenaran. Mari pegang itu, sekalipun bertentangan dengan kenyataan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan sanggup mengubah kenyataan atau keadaan hidup kita melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan tidak dibatalkan oleh karena keadaan. Percaya, maka kuasa Tuhan akan terjadi dan nyata atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya dan mau mengikuti firman-Mu. Sekalipun kadang-kadang keadaan yang terjadi di dalam hidup kami bertentangan dan tidak sejalan dengan apa yang Kau firmankan. Tetapi kami lebih memilih mempercayai firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang suatu saat pasti terbukti adanya. Kami percaya Tuhan seperti Yosua dan Kaleb yang mempercayai janji Tuhan. Dan mereka akhirnya mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga hidup kami. Kami mau percaya ketika kami terus pegang firman-Mu, hidup menurut firman-Mu, Engkau pasti menolong kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.